Maka itu kalau gereja tidak bertanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak, masa Tuhan harus mencari setan? Dengar kata-kata ini. Maka itu rekan-rekan pendeta, 80% khotbahmu harus keluarga. Setuju? Harus, tidak bisa tidak. Karena kalau tidak mau dibawa kemana anak-anak ini? Gak punya arah, liar mereka. Inilah fungsi ayah untuk keluarganya. Maka itu bayangkan kalau suami-suami dirusak segila ini sekarang, saudara. Majelis pendeta, pejabat aja, polisi, tentara bisa miring semua. Ngerti kata-kata ini? Lalu setan sudah berhasil di tanah kita untuk merusak anak-anak panah itu. Tidak kebetulan senjata asli orang Papua itu anak panah. Suatu contoh yang kita harus pakai lewat ayat ini. Maka dicari sekarang di Papua ini pembidik-pembidik yang tahu arah. Kemana anak-anak panah ini dibidik. Maka itu anak-anak Tuhan sadar dengan tanggung jawab ini. Nggak main-main. Kalau kita nggak bertanggung jawab, makin hari makin banyak kerusakan. Karena setan akan memunguti anak-anak panah itu yang tercecer di pasar, di jalan, di mana-mana. Setan ambil anak-anak panah. Izinkan saya cuma cerita ini semua kemuliaan Tuhan. Maka tuh pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, dengar baik-baik engkau, jangan pelit hidup. Dari tangan saya yang cuma pendeta, suami istri, 24 Januari yang lalu, saudara, kami sudah meluruskan 26 master. Dari 26 master itu hanya 5 yang teologi, yang 21 itu umum. Tahun ini dari 26 itu 4 yang masuk ke S3. Tuhan mencukupi. Dan itu sungguh luar biasa. Dengarkan ini. Maka itu saya nggak percaya kalau ada pengusaha, ada gereja punya uang, nggak bisa membidikkan anak-anak panah. Penipu kamu dalam nama Yesus. Kemana uangmu engkau pakai? Kalau anak-anakmu sudah lulus semua, jangan hambur-hamburkan uang itu. Masih banyak anak-anak panah lain kau bisa sekolahkan. Yang pelit bertobat dalam nama Yesus. Kami nggak punya anak kandung, nah, kami sekolahkan anak-anak panah itu demi Papua. Dengarkan ini baik-baik. 10 orang sudah jadi dokter dari tangan kami. Berapa biaya itu? 3 dokter spesialis, 7 yang umum. Kami akan terus mengarahkan anak-anak panah itu. Kami bukan lembaga gereja, tapi Tuhan bisa berkati kami. Dan ini iman yang harus kita miliki. Kalau ada gereja, ada keluarga, mau menggunakan hukum ini, memunguti anak-anak panah itu, Tuhan gak lihat berapa ekonomimu. Tuhan hanya lihat tabung panahmu siap sudah. Maka keuangan dia akan kirim nanti itu. Ini yang kami alami sampai hari ini, sudah. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa tidak? Supaya kita tahu. Saudara, sampai tahun ini sudah 10 tahun kami berjalan di Nabire. Kami menyekolahkan anak-anak Papua gratis dari TK sampai SMA. Asrama gratis, pakaian gratis, buku gratis. Karena kami akan pungut anak-anak panah itu. Tuhan bisa lewat kami. Kenapa Tuhan tidak bisa lewat saudara? Lihat itu baik-baik. Supaya saudara dengar orang-orang Papua, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, pensiunan-pensiunan, pegawai-pegawai, jangan ada alasan lagi. Yang pelit bertobat sekarang ini. Tuhan sayang anak-anak panah itu. Karena ketika dia dilahirkan itu atas izin Tuhan. Tapi masyarakat, gereja tidak bertanggung jawab. Orang tua juga nggak bertanggung jawab. Pakai hidup kita untuk mengurus itu. Anak saya yang S3 pertama sedang penelitian di Sorong. Saya cerita kemarin itu. Dia dapat beasiswa di Prancis, saudara. Luar biasa. Dan dia akan jadi dekan nanti. Tahun 2008 kami akan buka perguruan tinggi. Visi kami, suatu hari nanti anak-anak Papua nggak perlu sekolah di luar Papua. Kami akan yang terbaik pendidikan buat Papua ini. Kami sudah siapkan dekan-dekan di banyak jurusan nanti ini. Untuk Papua ini anak-anak panahnya akan terarah dengan baik. Dengarkan ini gereja, dengarkan ini anak-anak itu. Ratapan 1 ayat 9. Ratapan 1:9. Kenajisannya melekat pada ujung pakaiannya atau kainnya. Kenapa kenajisan bisa melekat dalam hidup kita? Sebab ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Yahweh, lihatlah sengsaraku, karena si setru membesarkan aku. Dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat
She didn't consider her destiny. Kata she menunjukkan gereja atau negara. Gereja atau keluarga atau manusia yang tidak pernah sadar akan destininya, akan akhir hidupnya, akan tujuan akhirnya, maka orang itu akan seenaknya untuk hidup. Saya beri ilustrasi. Kalau satu keluarga, istrinya sedang hamil anak ketiga, ini contoh. Tiba-tiba opanya, omanya, papa adiknya, mama adiknya, si papa, mama, semua dapat mimpi yang sama, bahwa anak ketiga yang masih dalam kandungan itu akan jadi presiden Indonesia. Karena semua dapat pernyataan begitu, pasti percaya keluarga ini. Saya tanya kepada saudara, kira-kira suami istri ini memperlakukan kandungan ketiga ini bagaimana? Oh, spesial sekali. Harus hati-hati. Ketika anak sudah lahir, wah, dijaga luar biasa. Nggak boleh jatuh, nggak boleh luka. Pokoknya dijaga hebat. Karena destininya tahu, tujuan akhirnya tahu, dia presiden. Ketika dia usia sekolah, nangis kamu sekolah, mama ribut, nggak bisa, presiden nggak sekolah. Dikorong terus untuk begitu. Ngerti contoh ini saudara? Nah, kalau gereja, kalau keluarga tidak pernah punya tujuan akhir, mau dibawa kemana oleh itu, celaka lagi. Kemarin kita belajar di Yeremia 1 ayat 5. Kalau kita menikah dengan benar, setiap anak punya apa dari surga? SK. Nah, SK anak-anak kita itulah tujuan akhir anak-anak. Maka sebagai orang tua kita bisa mengarahkan ke arah mana anak-anak nanti ini. Tahun 91 Tuhan beri saya seorang anak. Waktu itu kami KKR di suatu kota. Anak ini pegang overhead projector untuk nyanyi. Yang khotbah 2 orang, satu pendeta dari Amerika, yang satu saya. Jadi selang-seling 4 hari itu. Dalam 3 hari. Hari yang pertama saya khotbah, saya nggak perhatikan. Hari kedua saya nggak khotbah, saya duduk. Roh Kudus bicara tentang anak ini. Saya tanya kepada gembalanya, oh ada orang tuanya? Wah, berarti saya salah. Hari ketiga saya khotbah, anak itu masih ada di overhead projector. Roh Kudus bicara lagi tahun 91 sebenarnya. Saya ragu-ragu jadinya. Gembala saya tanya, beres orang tuanya? Lalu saya tanya ketua pemudanya, ada orang tuanya? Wah, berarti saya salah ini sudah. Hari terakhir keempat, pendeta Amerika khotbah, saya duduk. Kembali Roh Kudus bilang tentang anak ini. Oh gitu, saya nggak salah. Yang salah pasti 2 orang itu sudah. Oke? Nah, 6 bulan dia tinggal di pastori gembala. 6 bulan tinggal di situ. Gembalanya nggak pernah tahu. Selesai ibadah hari keempat, bersama ketua pemudanya, saya tarik anak itu. Antar om ke rumahmu sekarang. Mukanya pucat berubah. Terus ketua pemuda tanya, kenapa kamu? Dia jawab, oh pasti nggak beres. Saya tarik saja sudah. Pokoknya sekarang antar om ke rumahmu. Jalan kaki dari tempat ibadah nggak jauh. Di sebuah lorong. Mana rumahmu? Saya tanya. Di situ. Sampai 3 kali tanya. Di situ jawabannya. Oke. Begitu ketiga. Di situ om. Hanya rumah triplek, saudara, jadi pondok saja. Di halaman sebuah rumah besar. Saya ketuk pintu. Seorang ibu yang keluar. Saya kaget. Malam-malam begini dandanannya rapi. Maaf. Ternyata dia pegawai bar yang mau kerja malam itu. Saya tanya, mana bapaknya? Dengan enteng jawabannya, lagi di penjara. Tapi bukan bapaknya, kami gak menikah. Jawabannya polos. Saya tahu sudah. Saya bilang, ibu, mulai hari ini anak ini tanggung jawab saya. Saya bingung sudah lihat ibu ini. Betul Pak Pendeta? Iya. Aduh, terima kasih kalau begitu. Karena saya itu gak bisa ngurus. Baik, saya akan urus. Saya pikir orang minta anak anjing aja perlu berkelahi dulu. Ini minta anak orang enak. Udah, ibunya kerja. Dia pulang ke rumah gembala lagi. Saya marahi gembalanya. Kamu melayani apa? 6 bulan anak tinggal di rumahmu. Kamu gak pernah tahu siapa dia. Ya anak tunggal saudara. Dari seorang ibu seperti itu. Malam itu saya berkata, panggil papa mulai hari ini. Saya belum menikah waktu itu. Dan saya janji, tiap hari Jumat jam 4 sore waktu tempat ini, papa akan telepon kamu untuk memonitor kamu. Saudara, waktu dia kelas 2 SMP, tiap Jumat saya monitor. Saya ke Eropa, saya ke Amerika, saya Australia. Pokoknya Jumat waktu Indonesia di bagian itu saya telepon dia. Terus, saudara, terus.